Meskipun sempat menggugat Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 17 Juli lalu, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya menarik gugatannya. Semula Mahfud digugat karena pernyataan-pernyataannya dianggap melawan hukum. Kuasa hukum Panji Gumilang menyebut ada beberapa faktor yang membuat kliennya mencabut gugatan. Salah satunya Panji menilai Mahfud MD sebagai orang baik. Selain itu Panji merasa Mahfud telah memberikan keterangan yang positif tentang dirinya. Intinya gugatan tersebut dicabut karena ada alasan dari klien kami itu, diantaranya pertama ada penilaian yang objektif dari pihak Prof. Mahfud MD kepada klien kami ya, khususnya yang kemudian itu dijadikan dasar yang disampaikan kepada kami dari klien kami itu, bahwa Pak Mahfud MD ini pertama orangnya baik sebetulnya ya. Jadi beliau ini orang baik, kemudian di sisi lain ternyata beliau ini dengan klien kami ini itu satu alma mater di HMI ya. Dalam gugatannya, Panji menuntut ganti rugi hingga 5 triliun rupiah. Mahfud menanggapi enteng gugatan Panji dengan menyebut gugatan itu sebagai sensasi semata. Mahfud mengatakan gugatan perdata yang dilayangkan Panji ini hanya persoalan kecil. Ganti rugi yang dituntut senilai 5 triliun rupiah pun hanya sebatas sensasi jika dilayani. Dalam keterangan pada Jumat 21 Juli 2023, Mahfud menegaskan tidak akan terkecoh dan tetap memproses dugaan tindak pidana Panji Gumilang, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang. Gugatan Panji Gumilang yaitu masalah kecil lah, biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele, sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit itu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut butuh kecermatan menangani kasus Al Zaitun ini. Hingga kini penyidik masih melengkapi sejumlah alat bukti. Kelengkapan alat bukti sesuai yang diatur oleh KUHP, karena ada beberapa pasal yang masuk yang tentunya kita harus dalami satu persatu. Namun tentunya semuanya berprogres ya, dan pada saatnya pasti kita akan sampaikan pada saat kita kemudian nanti akan memutuskan untuk status dari Panji Gumilang. Bukti untuk kepentingan pemberkasan sehingga kasusnya tersebut bisa dinyatakan lengkap itu kan butuh kecermatan, bukan masalah kecepatan. Tapi yang jelas semuanya berjalan. Sebelumnya, Polri dan PPATK menemukan dugaan pencucian uang oleh Panji Gumilang terkait Yayasan Al Zaitun. Polri juga mendapati dugaan penggelapan dana bantuan operasional sekolah hingga penyalahgunaan pengelolaan zakat. Bareskrim Polri telah memeriksa 3 saksi terkait aliran dana tersebut. Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut, didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh saudara PG. Untuk dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat juga telah dilakukan koordinasi kepada 3 orang pejabat yang berkompeten di jajaran Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya.